sesuatu yang tentu bertentangan dengan damai. Kalau di dalam perang itu, yang paling merasakan dampaknya, yang paling menderita karena perang itu adalah perempuan dan anak-anak. Dampak dari perang itu mengakibatkan penderitaan, dan yang paling menderita itu adalah perempuan dan anak-anak. Nah, ibu-ibu, mari kita melihat video singkat berikut ini sebelum saya melanjutkan perenungan kita di saat ini. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, paling tidak kita telah menyaksikan video singkat, tidak selesai tetapi karena ada kesalahan teknis, tetapi paling tidak ada gambaran untuk kita tentang dampak dari perang itu adalah penderitaan, dan yang paling merasakan dampak dari penderitaan itu, dari akibat perang itu adalah perempuan dan anak-anak. Itu yang tadi mau digambarkan di dalam video singkat yang ditampilkan bagi kita sekali, permusuhan dengan sesama kita dan seterusnya. Tetapi ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita pun menyadari bahwa damai itu bukan sesuatu yang dengan sendirinya muncul dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain. Apalagi di tengah kehidupan kita yang semakin kompleks dari hari ke hari dengan berbagai macam perbedaan di dalamnya, itu membuat kita rentan sekali dengan yang namanya konflik, bahkan peperangan. Perbedaan agama, suku, kepentingan, dan juga tingkat kesejahteraan sosial itu paling tidak menjadi pemicu konflik yang muncul dalam kehidupan kita di masa kini. Dan karena itu kita belajar lewat firman Tuhan ini sebenarnya yang mengingatkan kita untuk menjadi alat damai atau menjadi agen pembawa damai di dalam dunia ini. Mari kita lihat bersama dari Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang sudah kita baca. Perikop dari pembacaan ini jelas, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ada seruan damai yang dikatakan di sini dari Sion. Nah, Mika adalah seorang nabi yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi, dan dia berkarya di kerajaan Yehuda. Pada masanya kerajaan Yehuda itu mengalami tekanan dari bangsa yang besar, itu bangsa Asyur dan beberapa bangsa yang lain. Nah, selain itu juga ada masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Para pemimpin bangsa termasuk pemimpin agama itu berperilaku jahat dan korup. Dan perang juga sering kali terjadi. Ketika bangsa-bangsa besar seperti Asyur berperang dan melewati Yehuda, maka rakyat yang mengalami imbas atau dampak dari perang itu. Dan tentu di dalamnya itu anak-anak dan perempuan. Harusnya itu menjadi kaum yang paling mengalami penderitaan. Umat pada waktu itu, mereka hidup dalam ketakutan dan menjadi korban, serta tidak punya rasa aman dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, di tengah kondisi itulah Nabi Mika ini tampil. Bukan hanya mengecam para pemimpin bangsa yang jahat dan korup, Mika juga tampil untuk menubuatkan pengharapan bagi bangsa Yehuda. Jadi di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Mika menegaskan bahwa kuasa Tuhan pasti sanggup untuk mengatasi kekuatan bangsa-bangsa lain. Maka sang nabi mengajak umat Yehuda untuk berharap hanya kepada Tuhan yang akan menjadi hakim dan wasit di antara bangsa-bangsa itu. Nah, selain itu Nabi Mika juga menyerukan perdamaian. Dia mengatakan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa,
dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi pedang dan tombak ini sebagai simbol kekerasan yang bisa merenggut hidup. Itu dikatakan oleh Nabi Mika, itu bisa diubah menjadi mata bajak dan pisau pemangkas yang merupakan alat pertanian yang digunakan untuk memberi kehidupan. Karena itu dia tadi menggunakan kiasan ini. Pedang dan tombak itu kemudian akan diubah menjadi bajak dan pisau pemangkas. Pedang dan tombak lambang kekerasan atau peperangan itu sebenarnya kemudian bisa ditempa dan diubah menjadi lambang kehidupan. Bajak dan pisau pemangkas yang merupakan alat pertanian. Nah, ini semua sebenarnya menjadi harapan agar bangsa-bangsa hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain. Tidak lagi menebar ancaman dan kematian, tetapi hidup dalam perdamaian dan menghasilkan kehidupan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, nah hasil dari hidup dalam perdamaian itu bukan hanya tidak ada perang sebenarnya, tetapi hasil dari hidup dalam perdamaian itu harusnya ada rasa bebas dari rasa takut dan ancaman, sehingga kualitas kehidupan menjadi meningkat dan mereka dapat, kalau di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, duduk di bawah pohon anggur dan ara dengan tenang dan mengusahakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan semua itu dalam ayat kelima kemudian Nabi Mika menyerukan agar umat berjalan demi nama Tuhan Allah. Jadi itu berarti umat diajak untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan mengikuti kehendaknya, sehingga hidup yang dijalani itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan dan hidup yang membawa damai bagi sesama. Nah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi dari bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini, ada seruan damai yang disampaikan oleh Nabi Mika bagi umat Tuhan, tetapi seruan ini kemudian juga ditujukan bagi kita sekalian di masa kini. Yang tadi di awal dikatakan bahwa dalam kehidupan kita satu hal yang seringkali sulit kita wujudkan adalah perdamaian. Dan itu kita lihat dalam kehidupan kita di masa kini. Karena itu memang kita akui bahwa semua kita sekali lagi mendambakan hidup dalam perdamaian. Tetapi sekali lagi tidak mudah untuk kita menciptakan perdamaian di tengah-tengah kompleksnya kehidupan kita di masa kini. Ada saja kemungkinan terjadinya konflik, keributan karena perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Jadi perdamaian memang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perdamaian tidak muncul begitu saja secara alami, tetapi selalu butuh upaya dan kerja yang keras untuk menjaga dan menghadirkan perdamaian itu. Dan kita sekalian ibu-ibu, kaum perempuan ini sebenarnya punya kekuatan untuk menjadi agen-agen pembawa damai. Bukan menjadi alat untuk merusak, tapi seharusnya kekuatan kita itu dipakai untuk menjadi alat pembawa damai. Paling tidak kita lakukan lewat hal-hal yang sederhana. Perdamaian dalam kehidupan kita, misalnya bisa kita wujudkan lewat perkataan. Itu yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Perempuan kan kalau bicara kata-kata yang dikeluarkan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi itu sebenarnya kekuatan kita. Tetapi bagaimana supaya perkataan-perkataan kita itu bukan menghancurkan orang lain, tetapi selalu menciptakan perdamaian di antara kita. Jadi kata-kata itu di satu sisi dapat menjadi senjata yang mematikan, tetapi di sisi yang lain bisa membawa kebaikan. Jadi itu sama seperti tadi pedang, ya, kalau di gambar ini mungkin tidak muncul, tapi ibu-ibu kalau kita bisa buka dan lihat patung di depan gedung PBB, itu ada gambar patung orang sedang
memegang pedang, tapi dia menempa pedang supaya pedang itu menjadi mata bajak. Jadi sebenarnya patung yang ada di depan gedung PBB itu mungkin terinspirasi dari kitab Mika ini. Karena di dalam kitab ini kan dikatakan di ayat 3 tadi, pedang-pedangnya mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Jadi kalau kita lihat patung di depan gedung PBB, kalau Ibu bisa lihat, patung itu patung seseorang laki-laki yang menempa pedang diubah menjadi mata bajak. Jadi itu simbol dari perdamaian, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita seharusnya perang itu harus kita ubah dalam hidup kita menjadi perdamaian. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu lewat perenungan kita di hari ini, sekali lagi di tengah-tengah situasi dunia, tapi juga situasi kehidupan kita setiap hari yang penuh dengan konflik, penuh dengan perbedaan yang kemudian berakibat pada konflik, kekerasan, dan seterusnya, sebagai kaum perempuan, sebagai ibu-ibu, secara khusus kita dalam persekutuan PW di Klasi Sport Numbai dan di lingkungan D, kita diajak untuk menjadi perempuan pembawa damai. Mulai dari diri kita, keluarga kita, keluar pada persekutuan kita, dan dimanapun kita berada, hendaklah kita menjadi kaum perempuan pembawa damai. Tuhan memberkati dan menguatkan kita lewat firman-Nya di saat ini. Amin.